Saat rezeki sempit, hidup terasa sulit, uang selalu kurang, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa pendek yang singkat dan mustajab ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa syukrulillah wa ni'matillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Muhawwilal Ahwal, Hawwil khalana ila ahsanil khal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis di channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berjuta-juta kenikmatan sehingga pada hari ini kita masih diberikan umur panjang yang berkah barokah bermanfaat, diberikan keselamatan beserta kesehatan, dan juga diberikan nikmat yang tiada terkira, kita tidak bisa menghitungnya karena saking banyaknya. Oleh karena itu, mari kita ikrarkan ya syukur bilisan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan syukur bilisan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Solawat serta salamnya Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang ada di jamaah channel YouTube Taman Surga ini dicatat sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang besok pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Baik sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa diberi umur panjang dan juga kesehatan serta diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai doa singkat yang mustajab agar diberikan rasa cukup dan rezeki yang melimpah atau berlimpah. Nah, pada hari ini setidaknya kita akan membahas 5 hal. Yang pertama adalah keinginan sebagian besar orang manusia. Kemudian yang kedua adalah efek negatif dari tidak merasa cukup. Yang ketiga adalah harta yang barokah dan tidak barokah. Dan yang keempat adalah kunci rezeki berlimpah. Dan yang terakhir adalah doa singkat mustajab agar diberi rasa cukup dan rezeki yang melimpah atau berlimpah. Langsung saja kita masuk kepada pokok bahasan yang pertama, yaitu sebagian besar orang itu ingin kaya. Nah, kalau saya mau bertanya kepada Anda semuanya yang ada di Taman Surga, saya mau bertanya, kalau Anda diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih mau jadi orang yang kaya atau tidak kaya, Anda mau pilih mana? Sepertinya sebagian besar dari kita itu ingin menjadi kaya. Nah, bagaimana dengan Anda? Anda milih jadi tidak kaya atau kaya? Nah, tetapi berbeda dengan sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Pada suatu waktu, beliau ini pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda bahwa besok pada hari ketika diberikan kesempatan untuk masuk surga, maka sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga itu akan masuk ke surga. Tetapi yang paling belakangan itu adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Kenapa kok bisa begitu? Karena Rasulullah mengatakan karena sahabat Abdurrahman bin Auf ini sangat kaya raya sehingga dia dihisapnya paling lama. Sehingga dia masuk surganya paling belakangan. Nah, mendengar cerita ini, ternyata sahabat Abdurrahman bin Auf ini merasa sedih. Kok dia tidak bisa masuk surga cepat-cepat kan gitu. Oleh karena itu dia pengen supaya
dia tidak menjadi kaya atau menjadi sedikit hartanya supaya bisa masuk surga lebih dulu. Nah, ini sebuah kisah yang menarik. Sahabat Nabi aja ada yang pengen dari yang tadinya kaya raya, ya, pengennya sekarang menjadi tidak begitu kaya supaya bisa cepat-cepat masuk surga. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Kadang kita ketika mempunyai harta yang banyak, itu kita senang. Tapi begitu kita sedang berada dalam kesulitan, hartanya sedikit, kurang-kurang untuk kebutuhan, barangkali kurang cukup, kemudian hutangnya juga banyak itu ya. Kadang kita merasa sedih, kita merasa kecewa, kita merasa berada di titik yang bawah, kemudian kita pengen memohon berdoa kepada Allah supaya masalah kita segera selesai dan kita segera dijadikan orang kaya. Barangkali ada yang pengen punya penghasilan 1 bulannya 1 miliar, ada yang lebih, atau ada yang lainnya. Mungkin ada sahabat yang seperti itu ya. Boleh-boleh saja, tidak salah. Asalkan mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan caranya menggunakan cara-cara Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Salah satunya ya istiqomah membaca sholawat 1 hari 1000 kali, membaca suratul waqiah 14 kali setiap habis asar dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan diri kita yang selama ini pengen cepat kaya atau mungkin yang pengen banyak uang supaya hidupnya mulia dan bahagia, itu juga tidak salah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhir-akhir masa hidupnya sering berdoa dengan doa yang seperti ini. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di sini doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Robbana atina fid dunya. Memang di sini diutamakan supaya dunianya bahagia dulu, kecukupan dulu, supaya nanti tujuannya begitu dunianya sudah tercukupi, bisa digunakan untuk modal dia di akhirat, yaitu ibadahnya menjadi tenang, nyaman, bisa sedekah, bisa infak, bisa haji, bisa umroh dan sebagainya. Ya, jadi nggak salah ya. Insya Allah apapun pilihan kita, kalau kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang salah, gitu ya. Nah, kemudian kita akan bahas poin yang kedua. Efek negatif dari tidak punya rasa cukup atau tidak punya rasa merasa cukup. Ini sangat berbahaya, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita akan menggunakan keinginan kita sebagai tolak ukur, bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan itu sudah sesuatu barang pokok yang harus kita penuhi, namun jika keinginan itu adalah lifestyle, gaya hidup, barangkali bisa jadi karena kita ini punya keinginan, kita misalnya tetangga sebelah depan rumah beli mobil baru, sedangkan kita ini mobilnya sudah punya mobil sebenarnya, tetapi karena tetangga depannya sudah beli mobil baru, kita punya keinginan untuk beli mobil baru. Atau mungkin tetangga depan ya beli sepeda motor baru, kita sajinya sudah punya sepeda motor, tapi begitu sana beli baru kita kepengen beli, kemudian kita membeli, padahal secara perhitungan ekonomi kita belum cukup. Akhirnya apa? Hal ini bisa menjadikan kita menjadi kurang bagus. Kenapa? Ini bisa menjadi cikal bakal lahirnya hutang. Nah, bisa jadi hutang-hutang yang kita miliki ini memang karena kesalahannya dari diri kita sendiri. Karena kita menginginkan lifestyle, gaya hidup kita terpenuhi, sehingga kita menjadi kurang mempertimbangkan diri dan juga kurang perhitungan kepada diri kita sendiri. Nah, kita coba cermati bahwa jika hati ini tidak merasa cukup, maka kita akan terus merasa kurang. Hari ini merasa kurang, besok merasa kurang. Ingin terus bertambah, dan terus bertambah lagi. Merasa tidak cukup ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa jadi kita sudah saat ini diberikan pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita merasa kurang sehingga kita pengen lebih. Kita keluar dari pekerjaan kita pengen mencoba yang baru. Banyak orang itu yang tadinya menjadi karyawan, kemudian mendapatkan motivasi untuk menjadi pebisnis, maka dia tanpa berpikir panjang, tanpa
berusaha berdoa dulu kepada Allah, langsung dia keluar dari pekerjaannya dan mulai terjun kepada bisnis baru yang dia geluti itu. Dan apa yang terjadi? Ternyata tidak semanis apa yang dikatakan oleh para motivator bisnis itu. Kenapa? Ternyata dia begitu 1 minggu, kemudian langsung bangkrut dan tidak bisa bergerak lagi. Atau banyak orang yang di dalam pekerjaannya sudah punya pekerjaan yang cukup bagus, tetapi tergiur kepada tawaran-tawaran yang lebih baik, sehingga dia keluar atau berhenti dari pekerjaannya, kemudian dia menuju ke pekerjaannya yang baru. Tapi ternyata apa yang dilihatnya tidak semanis seperti yang dijanjikan. Malah di sana hidupnya lebih susah, pekerjaannya lebih tidak enak, dan tidak menyenangkan. Bahkan secara kesejahteraan bisa jadi malah lebih tidak baik. Begitu ya. Ataupun ada banyak hal yang lainnya ya. Sebagai contoh, penghasilan ingin naik ya. Sehingga karena penghasilannya misalnya sebagai seorang kontraktor jarang bisa menang tender, kemudian pengen supaya gaya hidupnya naik, penghasilannya naik, sehingga untuk menjebol tender-tender itu kemudian dia melakukan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme yang tidak bagus itu. Supaya apa? Supaya jalannya mulus, tendernya selalu menang, kemudian dia selalu dapat tender, tetapi dengan cara-cara yang tidak bagus tadi. Yang punya tanah, yang punya properti, sudah punya banyak, punya rasa kurang. Ternyata pengen nambah lagi, setiap tahun pengennya tambah terus. Karir yang tadinya sudah naik, pengen terus naik, dan seperti itu. Nah, seperti itu adalah efek dari tidak punya rasa cukup. Jadi seperti Robert T. Kiyosaki sendiri ya, dia ketika di akhir hidupnya juga merasa hidupnya ini gersang, menjadi kurang nyaman. Ternyata apa? Ternyata motivasi untuk terus maju itu bisa sangat berbahaya, karena itu juga sangat dekat dengan apa? Dengan tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup, yang artinya adalah tidak pernah bisa merasa bersyukur. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur kepadaku, niscaya aku akan tambah nikmat kepadamu. Nah, bagaimana kalau kita senantiasa tidak pernah bersyukur, kita selalu ingin lebih dan lebih, maka Allah akan memberikan sesuatu yang kurang baik kepada kita. Karena apa? La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Di situ Allah mengingatkan bahwa azabku sangat pedih. Untuk siapa? Orang-orang yang tidak mau bersyukur atau dalam artian kufur. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Antara kita motivasi, semangat, tetapi jangan sampai kita lupa diri sehingga kita menjadi punya rasa tidak cukup tadi. Ya, karena tidak cukup itu identik dengan tidak bersyukur. Nah, hati-hati mulai hari ini. Kita mari bahas, kita yang ketiga adalah harta yang barokah dan tidak barokah itu yang seperti apa. Nah, harta yang barokah itu adalah harta yang kalau kita dapatkan, insya Allah akan bertambah manfaatnya di dalam kita sekeluarga, bertambah nilainya, akan membuat hati dan jiwa menjadi tenang, dan membuat keluarga menjadi tentram. Berkah itu tidak identik dengan banyaknya harta yang kita peroleh. Bisa jadi harta yang diperoleh itu sedikit, tidak begitu banyak, tetapi ketika dibawa untuk menafkahi keluarga senantiasa cukup. Istrinya menerima, anaknya oke, kemudian sekeluarga juga bagus. Penghasilannya tidak begitu banyak, mungkin 1 bulan hanya 1 juta, 2 juta, atau 3 juta, tetapi masih punya kesempatan untuk menyisihkan, untuk bersedekah atau berinfak. Kemudian masih bisa digunakan untuk membiayai sekolah, dan bisa digunakan di dalam hal-hal yang baik. Istri juga tidak pernah membuat cekcok, anak juga manut-manut, nurut-nurut, dan tidak pernah membuat masalah. Ini adalah ciri harta yang berkah atau barokah di dalam keluarga kita. Ya, tentunya ini tidak 100% bisa dikatakan sebagai contoh, tetapi ini salah satu saatnya. Salah satu bentuknya seperti itu.
Bagaimana dengan harta yang tidak berkah atau tidak barokah? Bisa jadi hartanya banyak, penghasilannya puluhan juta, ratusan juta per bulan, atau bahkan sampai miliaran setiap bulan, tetapi dia tidak pernah merasa cukup. Dia hatinya gersang, setiap hari pasti bingung, setiap hari hidupnya tidak tenang, anaknya kok kebetulan ya nakal-nakal, kemudian istrinya juga sulit diatur dan sebagainya. Nah, harta yang seperti ini meskipun banyak, kalau tidak berkah tidak barokah sepertinya tidak ada gunanya. Kenapa? Karena itu akan menjadikan kita menjadi hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak nyaman. Padahal kunci hidup bahagia itu bukan kepada banyak sedikitnya harta. Jadi kalau selama ini ada yang merasa saya nanti baru akan bahagia kalau saya punya penghasilan sekian ratus juta. Stop dulu. Belum tentu orang yang penghasilannya miliaran itu hidupnya selalu tenang. Bisa jadi Anda lihat di desa-desa itu, bapak ibunya hanya pegawai seorang buruh tani, tetapi hidupnya di dalam rumah tangga tenang, anaknya tidak pernah protes, anaknya tidak pernah meminta sesuatu yang di luar kemampuannya orang tua, hidupnya setiap hari nyaman, padahal setiap hari makannya sama ketela pohon, sama daun lompong, daun singkong, seperti itu. Tetapi bisa jadi kita memiliki kelebihan harta, tetapi kita merasa setiap hari kurang nyaman. Kenapa? Ternyata harta yang kita miliki digunakan untuk anak kita membeli sepeda motor, kita belikan anak sepeda motor. Tetapi setelah diberikan ternyata malah menjadi main terus, tidak mau belajar. Setelah kita berikan HP, rezeki itu ternyata anaknya jadi setiap hari mainan HP, ngegame terus, WhatsAppan terus, YouTubean termasuk nonton YouTube ini insya Allah tidak ya, karena ini untuk tolabul ilmu, kan begitu ya. Insya Allah ini majelis ilmu yang dihadiri oleh malaikat, 1000 malaikat, dan juga mudah-mudahan dijadikan sebagai taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saudara-saudara, maka barang siapa bagi Anda, mulai sekarang kita harus, mindset kita harus dirubah ya. Hidup bahagia, hidup nyaman, hidup tentram itu bukan tergantung dari banyaknya harta yang kita miliki, tetapi dari keberkahan harta yang kita miliki. Harta yang halal, harta yang berkah itu yang membuat kita tenang. Bukan jumlah harta yang banyak dan besar, begitu ya. Nah, oleh karena itu, mari pada poin yang keempat, ini di sini ada poin bahasan ya, yaitu kunci rezeki yang melimpah itu sebenarnya apa? Kunci rezeki yang melimpah itu sebenarnya adalah kita memiliki rasa atau perasaan untuk merasa cukup, senantiasa cukup, sehingga kita senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Gaji 1 bulannya 500.000, kita syukuri Alhamdulillah. Gaji 1 juta kita syukuri Alhamdulillah. Gaji 2 juta kita syukuri Alhamdulillah. Gajinya begitu diterima 1 hari langsung habis untuk kebutuhan, syukuri Alhamdulillah. Itu sebenarnya kunci rezeki. Karena buat apa orang itu punya banyak harta, tetapi kalau tidak berkah barokah hartanya dan tidak pernah merasa cukup di dalam hidupnya, maka itu tidak akan menjadi kunci kebahagiaan, tetapi malah akan menjadi kunci bencana dalam hidupnya. Oleh karena itu, mari pada poin yang terakhir, yaitu kelima, kita akan belajar doa singkat yang mustajab agar diberi rasa cukup dan rezeki yang melimpah. Nah, di sini sudah saya siapkan ada sebuah doa yang bersumber langsung dari Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini ya, di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengajarkan sebuah doa yang insya Allah kalau kita baca, maka kita akan hidup berkecukupan dan merasa cukup beserta rezekinya yang melimpah. Bagaimana doanya? Doanya sangat singkat, sangat pendek, dan insya Allah mustajab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Kita ulangi lagi ya. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Sekali lagi. Allahumma inni as'alukal huda
wattuqa wal afaf wal ghina. Terakhir kita ulangi. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Gimana artinya? Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk dan ketakwaan, rasa cukup dan kekayaan. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mari mulai sekarang kita amalkan doa ini, kita baca setiap hari, minimal setiap habis sholat kita baca. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa dipenuhi rasa cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk dan ketakwaan, rasa cukup dan kekayaan. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan doa ini bisa mulai kita amalkan mulai hari ini dan bisa bermanfaat untuk kita sekeluarga. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bantu like, bantu komen, dan juga share kepada sanak saudara yang membutuhkan informasi ini. Mudah-mudahan menjadi pahala jariah bagi Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.